Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih sudah menonton video belajar saya hari ini. Baik, hari ini saya ingin uh, cerita tentang saya setelah belajar untuk menulis penelitian tindakan PAS, yaitu di usaha perjalanan wisata SMK Negeri 1 Kota Ternate. Jadi profesi saya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kalau di SMK berarti saya seorang guru. Oke. Perkenalkan, nama saya Nuraya Johar. Untuk penelitian PTK saya kali ini adalah upaya meningkatkan motivasi peserta didik kelas 12 usaha perjalanan wisata dalam mendesain paket wisata melalui model pembelajarannya adalah The Learning Revolution atau revolusi cara belajar. Nah, ini kan kalau kita menyusun satu penelitian kan pasti akan ada sistematika. Nah, ini sistematikanya Bapak Ibu sudah bisa lihat. Oh iya, saya menggunakan recorder ini, dia bernama apa ini? Rekaman layar kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Di download terus di ini aja. Nah, kalau sistematikanya Bapak Ibu bisa lihat seperti ini, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 penutup. Oke, kita lanjut karena ini sumbernya adalah dari Dr. Iskandar MPD. Jadi bukunya ini yang saya pakai. Mengapa saya menulis PTK? Jujur, yang pertama adalah ini sebagai salah satu kenaikan pangkat. Jadi kalau naik pangkat dulu kan dari 3B ke 3C itu satu PTK. Nah, sekarang kalau 3C ke 3D itu adalah 2 PTK. Nah, ini adalah PTK pertama yang saya cerita ke Bapak Ibu. Karena saya sudah pengalaman, yang pertama itu memang masih bias, terus yang kedua ini alhamdulillah saya sudah ikuti sesuai instruksi di buku, jadi insya Allah walaupun salah tapi sedikit-sedikit lah. Nah, fokus penelitiannya Bapak Ibu bisa lihat saya sudah pampang di layar komputer. Jadi ini adalah kalau kita lihat yang kedua ini adalah memang kelompok produktif, terus program kalian usaha perjalanan wisata, mata pelajarannya adalah P3W, singkatannya P3W, kepanjangannya adalah pengelolaan perjalanan wisata, perencanaan perjalanan wisata. Terus semester 5 ini tahun pelajarannya 2018-2019. Ini adalah PTK yang pertama. Yang kedua nanti tahun 2019-2020. Nanti akan, kalau sudah ini saya akan presentasi ke Bapak Ibu. Untuk latar belakangnya, kalau kita lihat, kita merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau kita lihat di sini bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Saya di posisinya adalah di pendidikan menengah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dapat direalisasikan, ya salah satu ini saya belajar untuk menulis PTK ini atau penelitian tindakan kelas sebagai usaha guru untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Nah, ini kan grafik ini saya lihat dari nilainya anak-anak dan ini komentar para mentor di semester 3 dan semester 4. Saya jadikan ini sebagai rujukan bahwa saya harus melanjutkan yang kemarin yang masih saya tidak menggunakan model. Nah, sekarang coba saya menggunakan model dan grafiknya seperti ini. Dari grafik ini kita lihat ada 4 komponen, yaitu pengamatan guru, pengamatan siswa, tes kemampuan siswa, dan tes tanggapan siswa. Kalau dari pengamatan guru ini sudah pasti dari guru mentor ya, ini dari guru mentor, guru mentor ke guru mata pelajaran. Terus yang ini pengamatan siswa ini adalah guru dan guru mata pelajaran dan guru mentor ke siswa. Terus kemampuan ini dari guru yang menilai siswa. Terus tanggapan siswa semuanya, ternyata semua tanggapan siswa itu bilang bahwa kurangnya alat praktek. Itu tahun ajaran yang kemarin, yang 2018-2019. Dari latar belakang itulah ini muncullah rumusan masalahnya seperti ini. Apakah metode Deleri revolusi atau revolusi cara belajar dapat meningkatkan
belajar siswa-siswi dalam mata pelajaran pengelolaan perjalanan wisata di kelas 12 usaha perjalanan wisata pada SMK Negeri 1. Kalau ternyata ini panjang ya. Nah, terus yang kedua ini adalah apakah metode Delir Revolusi ini dia mampu atau tidak meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk tujuannya, kita lihat bahwa tujuannya adalah yang pertama adalah dengan adanya metode revolusi cara belajar ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Dengan adanya yang berikut adalah dengan metode revolusi cara belajar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa-siswi atau tidak. Terus mereka juga dengan adanya metode ini juga mereka merasa dirinya mendapat perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan pertanyaan. Untuk bab kedua ini kan landasan teori ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah kita menggunakan Delir Revolusi, terus motivasi dan kerangka pikir, terus ada hipotesis atau jawaban sementara yang bersifat untuk praduga. Jadi praduga bakal ini jawabannya nanti. Terus untuk metode Delir Revolusi ini kan cara revolusi cara belajar yang meliputi 6 langkah. Ciptakan suasana yang benar, presentasi yang benar, pikirkan, ekspresi, praktikan, dan tinjauan evaluasi serta rayakan. Model ini menawarkan metode pengajaran yang lebih baik. Nah, ini nanti kita akan aplikasikan pada instrumen penilaiannya. Terus yang berikut adalah motivasi. Jadi dikemukakan oleh Bapak Sudirman AM ini sebagai daya upaya untuk mendorong seseorang untuk melakukan suatu motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berarti ini artinya harus ada perubahan. Nah, untuk penelitian tindakan kelas ini harus terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus itu harus memiliki memiliki siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, evaluasi, refleksi ini menurut Kemis. Nah, kita pakai sebagai acuan ini. Jadi satu siklus itu terdiri dari 3 pertemuan. Jadi kalau 3 siklus berarti 9 kali pertemuan. Nah, ini kerangka pikirnya. Jadi sebelum kita membuat metode penelitian tindakan kelas, sebaiknya kita sudah tentukan tanggal berapa supaya itu dia terarah dan harus dilaksanakan. Kalau misalnya kita tidak laksanakan nanti takutnya anak-anak kalau di kelas 3 itu kan biasanya mereka mereka harus turun magang ya. Jadi sehingga saya memilih untuk yang di kelas 12. Kelas 12. Oke, untuk metodenya adalah menerapkan metode Delir Revolusi atau revolusi cara belajar. Waktu dan tempatnya adalah di SMK 1, terus bulan Oktober dan sampai dengan Desember tahun pelajaran 2018-2019. Nah, sumber data ini bukan hanya dari peserta didik sih, masih ada tambahan saya lupa cantumkan di sini, yaitu dari guru mata pelajaran sama guru mentor. Terus teknik pengumpulan datanya ada tes, ada observasi, ada wawancara, simulasi, dan diskusi. Bapak Ibu yang ini bisa lihat, bisa baca di sini. Terus teknik analisis data ini adalah observasi. Saya menggunakan instrumen adalah pengamatan untuk mengukur tingkat partisipasi. Tapi nanti setelah itu saya ke Excel input ke Excel, setelah itu baru dihitung. Jadi hitungnya melalui Excel. Saya belum menggunakan aplikasi yang online. Oke. Sebelum saya bahas ini, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa yang kita bahas itu adalah dari 4 masalah tadi, yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa, tes kemampuan siswa, dan dan data tanggapan siswa. Saya harus kasih tahu dulu untuk datanya. Jadi untuk yang pertama adalah kita lihat yang pertama, untuk instrumen seperti apa sih untuk aktivitas guru ini. Nah, instrumennya seperti ini. Mana dia? Oke. Ini instrumennya seperti ini. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk revolusi cara belajar apa aja yang terdiri dari 6 tadi itu dimasukkan di input ke dalam instrumen data pengamatan aktivitas guru. Ini adalah yang menilai adalah dari guru mentor ke guru mata pelajaran, guru yang mengajar, guru yang melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, dibuatnya seperti ini.
di distribusinya buatnya instrumen seperti itu. Terus untuk yang berikutnya adalah aktivitas siswa. Aktivitas siswa ini adalah dari guru mentor ke guru mentor ke siswa. Begitu juga dengan guru mata pelajaran ke siswa. Terus instrumen yang ketiga adalah tes kemampuan. Ini adalah dari guru yang menilai. Ini adalah tes kemampuannya 29 orang. Terus yang terakhir adalah tanggapan siswa. Nah, tanggapan siswa ini semua tanggapan siswa ini adalah ini instrumennya seperti ini. Jadi apakah pengajaran yang diberikan dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa, itu salah satunya. Terus yang terakhir poin ke-7, menurut Anda apakah pembelajaran metode ini dapat digunakan atau tidak, itu nanti siswa akan menjawab dan kita akan distribusikan ke kita akan membuat rekap. Nah, rekapnya kayak begini, saya sudah buat rekapannya. Jadi ini data semua, terus ini ada rekapan di bawah. Kita contoh ya. Nah, ini siklus. Jadi per siklus ini ini contohnya, ini kayak ini. Ada rekapan siklus 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut, kita balik lagi ya ke sini. Baik. Jadi pembahasannya setelah dari instrumen tadi kita buat rekapan dan kita bisa lihat perbandingannya. Oke. Berarti di siklus 1 ini ternyata untuk aktivitas guru awalnya adalah 75,86%. Aktivitas siswa adalah 68 sekian. Tes kemampuan ternyata 75,14. Data tanggapan siswa 79, dan data tanggapan siswa ini bukan cuma satu siswa, tapi semua siswa harus memberikan tanggapan. Begitu juga dengan siklus kedua dan siklus ketiga. Awalnya saya ingin membuat 2 siklus saja, ternyata tidak sesuai dengan harapan, karena saya ingin mereka harus dapat A, ternyata mereka tetap mendapat B. Saya bilang tidak apa-apa, saya harus membuat lagi ke siklus 3 dan hasilnya adalah seperti ini, 90,61. Dan untuk tanggapan semua siswa adalah mereka rekomendasikan bahwa metode ini dapat digunakan. Untuk bab ke-5 dapat disimpulkan bahwa untuk pelajaran desain untuk pelajaran mendesain paket perjalanan wisata siswa kelas 12 usaha perjalanan wisata ini, yang pertama adalah aktivitas guru. Bapak Ibu bisa lihat aktivitas guru dapat dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Ini untuk dapat dilihat dengan angka yang diperoleh pada siklus 1 sebesar 75,86%, siklus 2 86,21%, dan siklus 3 93,1%. Ini dilihat pada data yang telah diolah ya. Sedangkan aktivitas siswa dapat dapat dinilai siswa yang peroleh 3 siklus pelajaran juga mengalami peningkatan. Pada siklus 1 68,97%, siklus 2 79,31%, dan siklus 3 89,66%. Itu nanti sudah ada tabelnya. Nah, saran siswa perlu masih ada ya. Untuk kemampuan pengajaran pada yang ini lewat. Ini sambungannya. Terus untuk kemampuan kelas 12 UPW ini juga pengajaran pengelolaan untuk ini mengalami peningkatan. Jadi selama 3 siklus untuk kemampuannya juga mengalami peningkatan ya. Jadi ada 75, ada 83 sampai 90. Begitu juga dengan tanggapan siswa selama 3 siklus. Ini juga ada peningkatan dari 77, 60. Siklus 1 77, siklus kedua 69, dan siklus ketiga 82. Saya inputnya salah, seharusnya 68, 77 baru 82. Ini salah masuk. Begitu juga dengan metode yang digunakan siswa meningkatkan kemampuan belajar dengan persentase siklus 79%, terus siklus 2 ini 100%, dan siklus
3 100%. Ini artinya rekomendasi sekali kegiatan motivasi cara belajar ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah sarannya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri karena waktu saya tinggal beberapa detik lagi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.